Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap penuh semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali ilmu pengetahuan alam untuk KD 3.1, yakni menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Nah, untuk kali ini kita akan membahas topik tentang besaran turunan. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang besaran. Nah, kali ini kita khusus mempelajari besaran turunan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama diharapkan dengan mempelajari besaran turunan, kalian akan dapat menjelaskan pengertian besaran turunan. Tujuan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat melakukan pengukuran besaran-besaran turunan yang sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang keempat adalah diharapkan kalian dapat mengkonversi satuan dalam sistem internasional secara cermat dan objektif. Baik, sebelum saya membahas tentang besaran turunan, saya mengingatkan kembali pada kalian tentang besaran. Apa sih besaran itu? Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Ada dua macam besaran, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Nah, besaran pokok ini ada 7 macam, diantaranya adalah panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Nah, contoh dari besaran turunan ini adalah luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, dan lain-lain. Yang pertama, kita akan membahas besaran turunan luas. Nah, luas itu sebuah besaran. Tetapi jika kita ingin mengukur luas, kita tidak bisa langsung mendapatkan luas, melainkan kita harus mengukur panjang dulu dan lebarnya. Nah, jadi untuk mendapatkan luas, kita harus mengalihkan panjang kali lebar. Di mana panjang itu merupakan besaran pokok panjang dan lebar juga besaran pokok panjang. Nah, artinya luas itu didapatkan dari besaran pokok panjang dikalikan dengan besaran pokok panjang. Baru kita mendapatkan luas. Nah, oleh karena itu, luas termasuk besaran turunan. Karena kita harus mencarinya dari perkalian besaran panjang dengan besaran panjang. Nah, anak-anak, luas ini, ya, karena persamaannya luas adalah sama dengan panjang kali lebar, di mana panjang itu satuannya meter, lebar satuannya meter, maka satuan luas adalah meter persegi. Nah, itu untuk luas. Ini contohnya, seorang siswa mengukur panjang buku tulis. Hasilnya panjang buku tulis tersebut 21 cm dan lebarnya 15 cm. Nah, berapakah luas buku tulis tersebut?
Nah, jadi di sini panjangnya 21 cm, lebarnya 15 cm, maka luas sama dengan panjang kali lebar. 21 cm kali 15 cm sama dengan 315 cm persegi. Nah, jangan salah menuliskan satuannya. Nah, berikutnya, besaran turunan yang kedua adalah volume atau isi. Nah, untuk volume ini, cara mengukurnya bermacam-macam tergantung dari wujud dari benda yang akan kita ukur. Nah, untuk volume benda padat yang bentuknya teratur, maka volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, benda yang teratur ini misalnya adalah balok, kubus, ya, maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjang sendiri adalah besaran pokok panjang, lebar juga besaran pokok panjang, dan tinggi adalah besaran pokok panjang juga. Jadi volume itu didapatkan dengan mengalihkan besaran panjang kali besaran panjang kali besaran panjang. Nah, akhirnya baru kita dapatkan volume. Maka volume itu termasuk besaran turunan karena kita mendapatkannya dari mengalihkan besaran pokok panjang. Nah, adapun satuannya, ya, karena dia adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka panjang sendiri satuannya meter, lebar satuannya juga meter, tinggi juga meter, maka satuan volume adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, ini contohnya. Sebuah balok memiliki panjang 25 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah volume balok tersebut? Nah, kita tuliskan panjangnya 25 cm, lebar 8 cm, tinggi 5 cm. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Maka sama dengan 25 cm kali 8 cm kali 5 cm sama dengan 1000 cm kubik atau 1000 cm pangkat 3. Nah, berikutnya bagaimana jika yang kita ukur itu adalah volume dari benda yang berwujud cair. Nah, untuk volume benda yang berwujud cair, maka kita mengukurnya dengan menggunakan gelas ukur. Nah, volume benda cair itu nanti sama dengan skala yang sesuai dengan ketinggian permukaan zat cair dalam gelas ukur. Nah, satuannya bukan lagi sentimeter kubik atau milimeter kubik, tetapi biasanya dalam gelas ukur tertera satuannya adalah mililiter atau mungkin juga liter. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada gelas ukur yang berukuran 200 ml, kemudian air yang akan kita ukur volumenya dituang dalam gelas ukur tersebut, kemudian permukaan dari air itu, ya, kita lihat skalanya pada angka berapa, misalnya angka 100, nah 100 ml, maka volume dari air tersebut adalah 100 ml. Nah, bagaimana dengan volume benda padat yang tak beraturan? Apa sebenarnya contoh dari volume benda padat tak beraturan? Banyak sekali. Misalnya kita punya batu atau ada emas yang bentuknya tidak beraturan juga, atau ada benda lain yang bentuknya kita tidak bisa mencari panjangnya berapa,
lebarnya berapa, tingginya berapa, tidak bisa kita tentukan. Nah, maka benda yang demikian itu, nah, cara mengukur volumenya adalah dengan memasukkan benda tersebut ke dalam air, nah, sampai benda tersebut terendam. Nah, kemudian ya, volume air mula-mula sebelum dimasuki benda itu diukur lebih dulu. Jadi volume air mula-mula sebelum dimasuki benda diukur terlebih dahulu, dimasukkan atau dituang ke dalam gelas ukur. Berapa volumenya? Nah, kemudian kalau sudah diukur, benda yang akan kita ukur volumenya dimasukkan ke dalam air tersebut sampai terendam. Nah, kemudian volume air akhir, jadi volume air setelah dimasuki benda tadi juga diukur. Nah, sehingga volume benda itu sama dengan volume air akhir dikurangi volume air mula-mula. Nah, ini contohnya. Ini bendanya yang akan kita ukur. Nah, kita tuangkan air dulu ke dalam gelas ukur. Ternyata volume air 100 ml misalnya. Nah, kemudian bendanya kita masukkan ke dalam gelas ukur itu tadi sampai terendam. Ternyata setelah dimasukkan, nah, permukaan air naik. Skalanya menunjukkan angka 140 ml. Maka cara menghitung volume bendanya adalah volume air akhir dikurangi volume air mula-mula. Nah, volume air akhirnya 140 ml dikurangi volume air mula-mula 100 ml, maka hasilnya adalah 40 ml. Maka itulah volume benda yang bentuknya tidak beraturan ini tadi kita dapatkan, yakni 40 ml. Nah, baik. Berikutnya adalah konsentrasi larutan. Jadi, besaran turunan yang kita bahas berikutnya adalah konsentrasi larutan. Anak-anak, misalnya saya punya 2 gelas air. Gelas yang pertama, saya isi air sebanyak 200 ml dengan saya tambahkan gula 1 sendok makan. Kemudian gelas yang kedua, saya isi air 200 ml sama, tetapi di sini saya tambahkan gula 2 sendok makan. Jadi gelas 1 200 ml air plus gula 1 sendok makan, gelas 2 air 200 ml plus gula 2 sendok makan. Nah, menurut kalian apakah rasanya sama? Besaran apa yang menunjukkan perbedaan keduanya? Nah, itulah yang menunjukkan keduanya adalah konsentrasi, atau yang membedakan keduanya adalah konsentrasi larutannya. Nah, misalnya kita punya air, jadi punya gelas diisi air, kemudian ditambahkan gula, lalu kita aduk, maka campuran yang kita dapatkan ini ya, dalam gelas ini namanya adalah larutan gula. Jadi larutan gula itu air ditambah gula. Nah, dalam gelas ini tadi, ya, dalam campuran atau dalam larutan gula ini tadi, air disebut dengan pelarut. Sedangkan gula itu disebut sebagai zat terlarut. Nah, maka konsentrasi larutannya itu didapatkan atau sama dengan massa zat terlarut, satuannya gram,
dibagi volume pelarut, satuannya liter. Jadi saya ulangi, konsentrasi larutan itu sama dengan massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Nah, ini contohnya. Ibu melarutkan 50 gram gula ke dalam 200 ml air. Berapakah konsentrasi larutan gula tersebut? Nah, maka massa terlarutnya, jadi yang terlarut ini adalah gula, massanya adalah 50 gram, volume pelarutnya, volume air, 200 ml. Maka konsentrasi larutan gula tersebut sama dengan massa terlarut per volume pelarut, atau massa gula per volume air, yakni sama dengan 50 gram per 200 ml. Nah, atau sama dengan 1/4 gram per mililiter atau 0,25 gram per mililiter. Nah, baik. Berikutnya kita akan membahas besaran turunan yang keempat, yakni laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ini sebenarnya bisa dihitung baik pada tumbuhan atau tanaman maupun pada hewan. Tapi seringkali yang diamati adalah laju pertumbuhan tanaman. Laju pertumbuhan tanaman itu didapatkan dari pertambahan tinggi tanaman per selang waktu atau waktu yang dibutuhkan. Jadi laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi per selang waktu. Contohnya, seorang peneliti menanam kacang hijau. Pada pengukuran awal tinggi tanaman kacang hijau 20 cm. Jadi pada pengukuran awal tinggi tanaman kacang hijau 20 cm. Dalam kurun waktu 10 hari, tinggi tanaman menjadi 60 cm. Nah, berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau? Kita tuliskan, tinggi tanaman mula-mula 20 cm. Tinggi tanaman setelah 10 hari 60 cm. Selang waktu atau waktunya adalah 10 hari. Maka laju pertumbuhannya sama dengan pertambahan tinggi per selang waktu. Nah, pertambahan tingginya didapatkan dari tinggi tanaman setelah 10 hari dikurangi tinggi tanaman mula-mula. Jadi 60 cm dikurangi 40 cm per 10 hari. Maka sama dengan 20 cm per 10 hari atau hasilnya 2 cm per hari. Ini artinya laju pertumbuhan tanaman tadi adalah 2 cm per hari. Artinya tiap hari tanaman tersebut bertambah panjangnya atau bertambah tingginya sebesar 2 cm. Nah, baik, itu tadi adalah besaran turunan 4 tadi yang kita bahas. Nah, sekarang kita akan memperhatikan atau lebih memusatkan perhatian kita pada hasil pengukuran. Kemarin atau pada pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan ini contohnya, seorang siswa mengukur panjang buku. Hasilnya 25 cm. Hasilnya 25 cm. Nah, angka 25 ini menunjukkan nilai besarannya. Sedangkan sentimeter menunjukkan satuannya. Yang harus kalian perhatikan adalah
bahwa hasil pengukuran itu harus dinyatakan dengan nilai dan satuan. Tidak boleh hanya disampaikan atau dinyatakan nilainya saja. Dan tidak bisa juga hanya disampaikan satuannya. Misalnya saya tanya, berapa panjang buku tulis kalian? Kalian menjawab, 25 Bu. Nah, maka jawaban yang demikian itu adalah salah. Kenapa? Karena dia hanya menyampaikan nilai, tidak menunjukkan satuan. Jadi anak-anak, hasil pengukuran sekali lagi harus dinyatakan dengan nilai dan satuan. Jangan lupa satuannya. Nah, baik. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang konversi satuan. Nah, apa sebenarnya konversi satuan itu? Konversi satuan itu mengubah suatu satuan menjadi satuan yang lain tanpa mengubah nilai dari suatu besaran. Misalnya, 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, berarti kan mengubah satuan dari meter ke sentimeter. Itu namanya mengkonversi satuan. Nah, misalnya 1 meter itu ternyata sama dengan 100 sentimeter. Maka yang berubah di sini hanya satuannya, meter menjadi sentimeter. Adapun angka 1 menjadi 100 ini nilainya adalah tetap. Walaupun yang satu yang lain 100. Tapi karena satuannya berbeda, maka nilainya sesungguhnya adalah tetap. Itu maksud dari tanpa mengubah nilai. Jadi dalam konversi satuan yang berubah hanya satuannya. Nah, nilai dari suatu besarannya tidak berubah. Nah, dia misalnya lagi mengubah satuan dari gram menjadi kilogram. Nah, itu namanya juga mengkonversi satuan. Baik. Kita akan membahas kali ini adalah konversi satuan panjang. Nah, di buku paket kalian bisa melihat tabel yang menunjukkan satuan dan kelipatannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan itu dalam satuan dari besaran panjang. Jadi saya hanya membahasnya untuk besaran panjang. Nah, satuannya adalah satuan pokoknya, satuan dasarnya adalah meter. Nah, ini semua satuan dasarnya adalah meter. Kemudian di atas meter itu ada dekameter, hektometer, kilometer, megameter, gigameter, terameter. Ke atas naik, kemudian ke bawahnya turun. Setelah meter ada desimeter, sentimeter, milimeter, mikrometer. Adapun simbolnya kalian bisa lihat di sini, ini simbolnya yang mungkin belum pernah kalian tahu adalah ini ya, terameter, gigameter, megameter, dan untuk satuan yang sangat kecil ini adalah mikrometer dan nanometer. Nah, untuk contohnya, ya, saya akan mencontohkan ini. Bakteri memiliki panjang 10 mikrometer. Virus memiliki panjang 100 nanometer. Nah, mana yang berukuran lebih panjang? Bakteri 10 mikrometer, virus 100 nanometer. Kalau kita hanya memperhatikan nilai tanpa memperhatikan satuan,
maka akan keburu menjawab bahwa virus lebih panjang dari bakteri. Karena bakteri panjangnya 10, virus 100. Itu kalau kita hanya melihat angka atau nilai besarannya, tidak memperhatikan satuannya. Maka hal itu akan sangat salah. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan satuannya. Bakteri panjangnya 10 mikrometer, ini membacanya mikrometer, virus memiliki panjang 100 nanometer. Nah, mana yang berukuran lebih panjang, bakteri atau virus? Nah, caranya satuannya diubah dalam satuan yang sama. Misalnya diubah menjadi nanometer. Nah, tadi di dalam tabel kalian akan melihat bahwa 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, 1 mikrometer itu 10 pangkat negatif 6 meter. Sedangkan 1 nanometer itu 10 pangkat negatif 9 meter. Nah, itu kalau dibandingkan dengan meter. Nah, kita akan menjadikan satuannya itu menjadi nanometer saja. Nah, agar lebih cepat. Nah, karena 1 meter itu sama dengan 10 pangkat negatif 6. Nah, 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 meter. Dan 1 nanometer itu 10 pangkat negatif 9 meter. Maka jarak antara mikrometer dan nanometer adalah 10 pangkat negatif 3. Nah, kemudian ya, untuk menjadikan 10 mikrometer itu menjadi berapa nanometer, maka 10 mikrometer itu sama dengan 10 kali 10 pangkat 3 nanometer. Bukan kemarin, tadi kan 10 pangkat negatif 3 bedanya. Iya, kita masih tetap memakai yang dulu pernah kamu pelajari di SD. Kalau naik dari satu besaran ke besaran yang lebih besar, itu dibagi. Kalau turun, itu dikali. Jadi, ya, 10 mikrometer itu sama dengan 10 kali 10 pangkat 3 nanometer. Hasilnya, nah ini ada 01, ini nolnya sebanyak 3, maka hasilnya adalah 10.000 nanometer. Nah, setelah satuannya sama, kita baru membandingkan nilainya. Nah, jadi panjang bakteri itu sama dengan 10.000 nanometer, panjang virus itu 100 nanometer. Jadi, lebih panjang mana? Bakteri atau virus? Iya, lebih panjang bakteri. Jadi, kalian bisa membayangkan betapa kecilnya virus. Ya, yang saat ini sering kita dengarkan, kita bahas, ya, itu virus corona. Jadi ukurannya sekian ini, 100 nanometer. Nah, itu. Baik anak-anak, ini yang kita bisa bahas hari ini. Semoga dengan pembahasan ini kalian lebih paham, dan saya minta kalian tetap membaca buku paket agar kalian lebih paham. Baca berulang-ulang, nanti kalian akan lebih jelas lagi, dan semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Terus belajar dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.